Assalamualaikum. Di sesi sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana mengidentifikasi ide-ide, bagaimana mencari peluang-peluang, baik dari eksternal maupun dari internal. Dari eksternal ada 6 sumber ekstra yang saya sampaikan, dari internal juga ada beberapa. Setelah Anda ketemu ide itu, sesi ini kita belajar bagaimana cara mengevaluasi setiap peluang itu. Selamat mengikuti. Baik teman-teman, kita sudah memasuki sesi kelima dari mata kuliah kewirausahaan. Di sesi pertama, sedikit saya flashback ya. Di sesi pertama kita diskusi mengenai apa itu entrepreneurship, apa itu kewirausahaan, dan kenapa kewirausahaan itu perlu, bahkan harus diajarkan. Karena saya sudah menunjukkan beberapa realita di sekeliling kita, ya. Lalu di sesi berikutnya kita bicara mengenai cash flow quadrant, dari mana seseorang itu memperoleh penghasilan, ya. Ada 4 kuadran di mana rata-rata teman-teman semua itu adanya di kuadran kiri atas. Apa itu? Kuadran sebagai pekerja. Dengan teman-teman mengikuti mata kuliah ini, harapan saya teman-teman menambah wawasan untuk menambah kuadran. Boleh turun ke bawah ke self-employed, boleh geser ke kanan atas sebagai business owner, boleh ke kanan bawah sebagai investor. Tapi saya mengajak untuk teman-teman agar mulai terbuka untuk menambah kuadran. Lalu setelah teman-teman saya harapkan mulai terbuka untuk menambah kuadran, mulailah masuk kepada materi kita yang ketiga mengenai karakter-karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ada banyak karakter yang saya harapkan Anda bisa membuat konklusi sendiri dari materi sesi ketiga tersebut. Karakter apa yang diperlukan, ya. Lalu berikutnya di sesi keempat, mulai Anda saya ajak untuk bagaimana kalau saya memang mau menambah kuadran, saya ingin menambah menjadi business owner ataupun investor. Bagaimana cara saya mencari ide? Karena memang di sekeliling saya yang paling banyak terjadi adalah orang merasa belum saatnya memikirkan usaha karena belum punya modal, atau orang mau usaha tapi selalu terganjal modal. Sedangkan saya secara garis besar lebih mempercayai bahwa masalah utama orang untuk memulai berusaha bukan masalah di modal, tapi adanya di ide. Makanya di sesi yang sebelumnya, di sesi keempat, saya mencoba mengajak Anda semua untuk bagaimana cara mencari ide. Ide itu bisa dari internal Anda, bisa dari eksternal Anda. Dari internal, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengalaman dan minat adalah dua sumber internal dari dalam internal diri Anda yang rupanya mengenerate ide paling banyak di luar sana. Dan hal itu dikuatkan oleh penelitian yang lain yang mengatakan bahwa rupanya ide usaha yang berawal dari pengalaman dan dari minat atau hobi
rupanya juga faktor keberhasilannya tertinggi. Sehingga saya katakan di sesi sebelumnya, kalau Anda bisa menggabungkan antara pengalaman Anda dan minat Anda dalam satu bidang usaha, maka probabilitas keberhasilannya mestinya akan jauh berlipat dibanding sumber-sumber ide yang lainnya. Itu kalau dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternal, saya menunjukkan ada 6 sumber yang bisa Anda jadikan proses mencari ide ataupun gagasan usaha, di mana yang paling banyak dari pengamatan kita di sekeliling kita adalah dengan melihat produk atau jasa yang sudah ada, lalu teman-teman cukup dengan melakukan ATM, amati, tiru, jangan lupa kata kuncinya ada di modifikasi. Karena dengan modifikasi itu, disitulah akan membedakan produk Anda dibanding produk yang lain. Dengan beda itu berarti teman-teman punya unique selling point, punya titik penjualan yang unik, yang tidak sama dengan orang lain. Dan utamanya itu sebagai pendatang baru, itu salah satu cara Anda untuk bersaing dengan pemimpin pasar yang ada. Oke. Nah, setelah Anda melewati sesi-sesi itu, harapan saya Anda sudah mulai terbesit ide, entah dari internal, entah dari eksternal, ide usaha apa, peluang usaha apa yang Anda mulai pikirkan, ya. Nah, setelah Anda punya ide, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan evaluasi atas ide itu. Jelas ya? Jadi harapan saya Anda masuk sesi ini dalam posisi Anda sudah mendapatkan ide, agar Anda bisa lebih mudah memahami sesi ini. Saya harapkan teman-teman bisa memahami. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai analisa peluang bisnis. Jadi setelah ide bisnis Anda temukan, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan analisa. Apakah ide yang telah Anda tetapkan itu layak untuk lanjut dimulai dan dijalankan sebagai sebuah usaha. Bisa dibayangkan sampai sini? Jadi sekali lagi, Anda saya harapkan dalam posisi sudah terbesit ada ide yang Anda pilih, ya, agar Anda bisa lebih mudah mencerna materi yang sesi ini. Oke. Jadi kalau kita sudah punya ide usaha, maka sudah selayaknya kalau kita melakukan analisa kelayakan usaha. Nah, jadi urutan berpikirnya adalah begitu ide sudah terlintas, teman-teman lakukan perencanaan, Anda lakukan analisa, barulah dieksekusi. Jadi ibaratnya kita akan menuju kita ada ide, saya dari Jakarta menuju ke Surabaya, itu ide. Lalu kita rencanakan, ke sana saya naik apa, ke sana saya perlu biaya berapa, saya ke sana perlu waktu berapa hari. Nah, paling tidak kalau teman-teman sudah punya beberapa perencanaan itu, barulah Anda execute. Oke, kalau gitu saya mau berangkat hari sekian, jam sekian, naik ini, uang saku saya sekian, nanti saya kembali selama berapa hari. Jangan sampai Anda
berangkat tanpa ada tujuan. Dari rumah nggak ada tujuan, tiba-tiba mau ke Surabaya, malah Anda menuju ke Lampung misalkan. Itulah gunanya melakukan perencanaan usaha, ya. Nah, untuk apa sih kita harus melakukan perencanaan dan analisa? Ya, tentu untuk menekan risiko kegagalan. Karena seperti yang ilustrasi tadi saya sampaikan, dengan sejak awal kita sudah punya tujuan yang jelas, sudah ada perencanaan yang jelas. Saya mau ke Surabaya, saya harus kembali setelah sekian hari, anggaran saya sekian, saya akan naik ini, maka tentunya saya tidak mungkin salah menuju ke Lampung. Saya tidak resiko kehabisan uang di tengah jalan akan minor. Lalu suatu hari misalkan saya punya agenda lain, tidak akan tabrakan. Itulah kira-kira ilustrasi kenapa perlu adanya perencanaan dan analisa. Bisa dibayangkan mengenai ini? Nah, kalau bicara bagaimana kita cara menganalisa peluang, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, setelah teman-teman mendapatkan sumber ide gagasan usaha, entah dari internal, entah dari eksternal, maka sekarang tahap berikutnya adalah untuk mengurangi risiko kegagalan, maka kita harus melakukan analisa peluang itu, analisa atas ide-ide itu. Analisa yang pertama adalah analisa kelayakan teknis. Yang kedua adalah analisa potensi pasar. Yang ketiga adalah analisa kelayakan finansial. Dan analisa yang terakhir adalah analisa persaingan. Jadi paling tidak ada 4 filter, ada 4 screening sebelum ide yang telah teman-teman pilih itu dieksekusi menjadi sebuah usaha, ya. Oke, kita mulai dari analisa pertama, analisa kelayakan teknis. Ada apa di dalam itu? Analisa kelayakan teknis menyangkut salah satunya adalah identifikasi spesifikasi teknis. Jadi mengenai desain fungsionalnya, daya tahan produknya, keamanan produknya, kemudahan dalam penangannya, segala macam, ya. Contoh, teman-teman mau bikin sekarang karena yang lagi tren adalah penanganan COVID, teman-teman terpikir membuat sebuah masker. Nah, tentu pada saat teman-teman akan membuat usaha masker itu, salah satu hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah aspek teknisnya. Desainnya seperti apa sih yang kira-kira mudah dipakai? Lalu daya tahan produk ini kira-kira seperti apa sih? Apakah setelah dicuci sekali langsung mengkeret? Apakah kira-kira setelah dipakai 3 kali udah putus talinya? Misalnya seperti itu, ya. Keamanan produknya, oh ini produk memang sudah secara kesehatan sudah aman, kira-kira gitu, ya. Kemudian dalam penanganan segala macam. Jadi sebelum teman-teman luncurkan produk itu ke pasar, maka pertimbangkan dulu kelayakan teknis dari produk yang Anda rencanakan itu, ya. Bahkan kalau perlu lakukan uji laboratorium. Lalu juga sebaiknya Anda bikin sebuah prototipe produk. Jadi kira-kira produk masker yang Anda bayangkan itu yang bentuknya seperti apa? Kan sekarang ada masker bentuk scuba, masker kain yang rata, ada masker kain yang tengahnya agak cembung, ada macam-macam. Jadi Anda tentukan dulu produk saya itu spesifikasi teknisnya seperti apa. Karena masing-masing itu tentu ada plus minusnya buat konsumen Anda, ya. Jadi pertimbangan sejak awal kelayakan teknisnya seperti apa. Untuk yang pertama, analisa yang pertama sudah bisa dibayangkan. Jadi ide yang telah Anda pilih, baik dari sumber internal maupun eksternal, Anda analisa. Analisa yang pertama adalah
analisa kelayakan teknis. Yuk masuk ke yang kedua, analisa potensi pasar. Apa saja yang teman-teman lakukan pada saat melakukan analisa potensi pasar? Yang pertama adalah coba teman-teman tentukan pasar potensialnya apa. Katakanlah tadi seperti ilustrasi yang sebelumnya, bahwa teman-teman karena sekarang kepedulian terhadap kesehatan tinggi, masker sudah menjadi gaya hidup misalkan, lalu teman-teman memilih membuat produk masker dengan kelayakan teknis seperti ini, mudah dipakai, awet, kalau bernafas tidak sesak, atau di kacamata tidak berembun misalkan ya, itu semua harus lolos di analisa kelayakan teknis. Nah, begitu teman-teman sudah seperti itu, larilah ke identifikasi pasar potensial. Produk yang teman-teman akan luncurkan ini, potensial marketnya siapa? Oh, saya akan menyasar potensial market tenaga medis di rumah sakit karena ini aman untuk operasi misalkan. Atau, oh, saya mau memilih pasar potensial saya adalah pelajar karena jumlahnya banyak, nggak perlu modal macam-macam misalkan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, tentukan Anda mau masuk ke pasar yang mana, pasar potensial yang mana ya. Lalu juga Anda identifikasi kira-kira motivasi pembelian mereka atas produk itu apa. Oh, kalau tenaga medis motivasinya ya untuk unsur safety, kira-kira gitu ya. Lalu bagaimana kebiasaan pembelian? Misalkan karena yang dipilih adalah tadi anak sekolah, mereka rata-rata pembeliannya sebulan sekali misalnya ya. Jadi dengan Anda sudah bisa mengira-ngira pasar potensialnya, motivasinya apa, kebiasaan pembeliannya gimana, maka nanti pada akhirnya Anda bisa mengestimasikan berapa kebutuhan produk itu di pasar ya. Jadi cara mengidentifikasi pasar potensial adalah Anda harus tahu, Anda harus kenal siapa pemakai akhir produk Anda. Tadi saya kasih ilustrasi, misalkan memang produk ini saya akan mengincar segmen pasar tenaga medis, atau saya mengambil segmen pasar orang-orang kantoran dengan usia muda gitu. Kira-kira seperti itu ya, segmentasi seperti itu. Sehingga tentu desainnya, pilihan motifnya, tempat berjualannya akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan tadi, oh saya mau bikin masker untuk anak sekolah saja yang sederhana, berarti kan salah satunya adalah, oh mereka biasanya belinya kalau jam istirahat, rata-rata belinya sebulan sekali karena mereka sering dicuci, nggak pernah ganti-ganti misalkan seperti itu. Jadi itu kalau kita sudah mengetahui siapa memakai akhir produk kita, motivasinya seperti apa, kebiasaan pembelian seperti apa, maka seperti yang tadi saya singgung, Anda otomatis bisa mengkalkulasi potensi penjualan Anda berapa. Pasar potensial saya adalah anak sekolah di sekeliling kompleks saya. Ada 5 sekolah, satu sekolah 200 anak, berarti pasar potensial saya ada 1000. Oke. Motivasi mereka adalah ya mereka untuk menjaga kesehatan. Kebiasaan pembelian mereka karena mereka anak sekolah, tentu mereka ngirit, mereka nggak suka ganti-ganti, mereka belinya sebulan sekali. Oke, dari 1000 itu kita asumsikan 10% atau 20% membeli sebulan sekali. Berarti paling tidak Anda bisa berharap produk masker Anda dalam sebulan terjual 100 atau 200 pieces. Nah, karena segmen pasarnya adalah anak sekolah, sehingga saluran penjualan Anda pun mungkin lebih banyak menggunakan kantin-kantin sekolah, koperasi-koperasi sekolah, kira-kira seperti itu ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau Anda sudah bisa
mengidentifikasi pasar potensial, maka pada akhirnya Anda sudah bisa mengkalkulasi potensi penjualan produk Anda. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, bagaimana sih Pak caranya saya mendapatkan sumber informasi pasar saya? Di mata kuliah lain saya tahu Anda pasti sudah pernah mendapatkan pelajaran ini. Jadi sumber data itu bisa dari data primer, bisa dari data sekunder. Data primer artinya Anda harus survei langsung. Oh, di sekolahan sana ada berapa ya? Anda datang ke sekolahan sana. Oh, satu sekolahan 200 kali 5 sekolah, kira-kira gitu. Data sekunder adalah data yang kita peroleh yang diterbitkan oleh pihak lain. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan bertanya kepada tata usaha, Bapak Ibu di sekolah Anda ada berapa? Oh, ada sekian ratus. Itu namanya data sekunder, karena Anda tidak melakukan survei tapi menggunakan data yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Oke. Nah, analisa kedua tadi mengenai analisa potensi pasar sudah saya jelaskan. Sekarang Anda masuk kepada analisa yang ketiga. Apa itu? Analisa kelayakan finansial. Ya. Apa saja yang Anda harus lakukan pada saat Anda melakukan analisa kelayakan finansial? Satu adalah penentuan kebutuhan finansial total. Karena melihat konsumen perlu masker yang modelnya menarik, jadi kalau kita bicara sumber ide yang eksternal, salah satunya kan dari konsumen. Jadi karena Anda melihat bahwa konsumen itu perlu masker, ya, sehingga Anda terbesit ide. Lalu misalkan juga di sisi yang lain, saya tahu ada pabrik bahan masker yang produknya berlimpah. Melihat konsumen perlu masker, lalu melihat ada bahan baku masker yang berlimpah, sehingga Anda putuskan bikin usaha masker. Oke. Lalu berikutnya Anda lakukan analisa kelayakan teknis. Anda modelnya gimana, daya tahannya gimana, cara makainya gimana, kekuatannya gimana, segala macam. Kedua, analisa pasarnya, potensi pasarnya. Jadi Anda usahakan pada saat Anda memulai, Anda sudah bisa ngira-ngira pasar saya sebesar apa, ya. Kalau yang Anda incar adalah misalkan saya segmennya untuk tenaga medis, oke, berarti Anda bisa lihat ada berapa rumah sakit yang Anda incar, ada berapa tenaga medis di sana, kapan mereka melakukan pembelian. Nah, itu Anda bisa lakukan estimasi kebutuhan mereka berapa. Anda, oh kira-kira 20% dari itu saya mau ambil sebagai pasar saya. Nah, setelah analisa teknis dan analisa potensi pasar, sekarang Anda masuk ke analisa finansial. Hal pertama adalah Anda tentukan berapa kebutuhan finansial total. Kalau saya mau bikin pabrik masker, usaha masker, berarti saya perlu apa saja? Satu, saya perlu mesin jahit misalnya. Berapa? Saya perlu benang, saya perlu bahan-bahannya, saya perlu gaji pegawai untuk 2 bulan pertama misalkan, ya. Karena kan mestinya begitu Anda mulai jahit, gaji penjahit Anda udah mulai jalan, argonya mulai jalan kan, tapi kan penjualan mungkin kan belum ada. Nah, mau tak mau Anda harus siap berapa kebutuhan modal kerja Anda di saat awal-awal Anda belum mendapatkan uang dari penjualan Anda, ya. Nah, itu semua Anda hitung. Oh, ternyata untuk beli mesin-mesinnya, untuk beli aset-aset saya perlu sekian juta. Selain itu, saya perlu modal kerja. Untuk apa? Untuk gaji karyawan saya selama 2 bulan
sebelum saya menerima uang dari penjualan saya. Itu semua Anda hitung, ketemu 10 juta misalkan. Nah, mulai masuk ke analisa yang kedua. Anda tentukan sumber daya dari mana untuk menutup 10 juta itu. Ya. Misalkan 10 juta yang saya perlukan untuk bikin usaha masker, yang 8 juta saya udah punya tabungan, kurang 2 juta. Oke, 2 juta saya pinjam kartu kredit deh. Nanti kalau tagihan saya cair, saya bayar. Atau saya minjem ke koperasi kantor, atau saya jual aset saya, jual logam mulia misalkan, atau saya mengajak teman saya untuk investasi. Gimana kalau saya store 8 juta, dirimu store 2 juta, nanti kalau ada untung kita bagi 1/5 buat dirimu misalkan. Ya, jadi setelah Anda tahu kebutuhan dananya berapa untuk membuat usaha masker tadi, lalu Anda tentukan dari mana sumber dana yang diperlukan itu. Penentuan aliran kas di masa depan. Jadi di masa depan gini teman-teman, setiap pilihan penjualan, maka salah satu impactnya, salah satu dampaknya adalah di aliran cash flow. Contoh, kalau teman-teman kayak tadi jualan maskernya, dengan pasarnya yang diincar adalah rumah sakit. Nah, biasanya rumah sakit itu bayarnya tempo. Kalau teman-teman antar bulan ini, paling cepat baru bulan depan dibayar. Sedangkan gaji karyawan Anda, bayar listrik Anda, bayar bahan bakunya nggak bisa ditunda misalkan. Berarti mau tak mau Anda harus menghitung aliran uang yang bisa mencukupi untuk menutup pada saat tagihan-tagihan itu belum cair. Ya. Tapi lain halnya kalau misalkan Anda berjualan secara tunai, jadi semua orang harus ambil cash gitu. Lalu sebaliknya pembayaran kepada pemasok Anda, bahan maskernya, benangnya bisa ditunda sebulan misalkan. Artinya Anda malah akan banyak terima uang cash, tapi uang keluarnya belum ada karena masih bisa bulan depan. Jadi setiap pilihan skema bisnis itu akan sangat mempengaruhi aliran kas. Ya, penentuan pengembalian investasi. Kalau teman-teman punya usaha, paling tidak sejak awal estimasikan, perkirakan kira-kira modal saya yang 10 juta buat usaha masker itu akan kembali setelah berapa lama. Jadi sejak awal bikinlah sebuah kalkulasi yang mengestimasikan kira-kira usaha teman-teman ini perlu berapa lama untuk balik modal. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ini adalah analisa yang keempat. Setelah analisa teknik, kelayakan teknis, analisa potensi pasar, analisa keuangan, sekarang kita masuk kepada analisa persaingan. Ya. Nah, teman-teman harus tahu sumber persaingan itu bisa dari produk yang identik, bisa dari produk yang substitusi, pengganti. Apa maksudnya? Teman-teman, kalau saya tanya, air mineral, juaranya air mineral itu siapa? Pasti teman-teman jawab Aqua. Nah, siapa pesaing Aqua yang identik? Jawaban teman-teman mungkin nggak jauh dari Fit, Le Mineral, kira-kira seperti itu ya. Prima, Sanqua, kira-kira gitu ya. Amidis, Cleo, itu adalah pesaing yang identik, pesaing yang sama. Aqua saingannya dengan Fit, Aqua saingannya dengan Le Mineral, sama-sama air mineral. Pertanyaan saya, Aqua kira-kira apa yang masuk kategori pesaing yang substitusi, pesaing yang
sifatnya menggantikan. Teman-teman ingat Purefit yang kayak dispenser yang ada filter penyaringnya? Ya, Pureit. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau Pureit itu berhasil? Misalkan setiap rumah punya Pureit, setiap kantor punya Pureit, pokoknya semua tempat ada Pureit. Kira-kira yang jualan air mineral laku apa tidak? Oke, coba bayangkan. Bayangan saya, kalau Pureit itu laku keras, maka air mineral pasti akan goyah. Karena orang berpikir, ngapain saya beli Aqua, kenapa saya beli Fit? Karena dengan Pureit cukup beli sekali, filternya diganti sekian bulan sekali, saya tidak perlu membeli air mineral bermerek lagi. Nah, itulah yang disebut dengan pesaing yang sifatnya substitusi, yang menggantikan. Bisa Anda bayangkan ya. Nah, terkait dengan masker, nah tentu kalau bicara mengenai masker, kan ada masker scuba, ada masker macam-macam lah. Tentu kalau bicara yang identik, ya sesama masker itu sendiri, masker merek A, masker merek B, atau model A, model B gitu ya. Tapi juga ada produk yang menggantikan dan itu bisa mengganggu masker gitu. Sorry, saya belum memikirkan apa identiknya, tapi saya membayangkan mungkin salah satu yang identik yang bisa potensi adalah buff, yang kalau teman-teman naik motor yang untuk nutup muka itu, misalkan, ini cuma misalkan saja, misalkan bisa jadi nanti produk buff itu menjadi produk yang common, yang bisa dipakai untuk masker dan juga dipakai untuk penutup muka berkendara motor. Nah, itu bisa jadi menjadi, misalkan dimodifikasi menjadi apa ya, kayak scraf gitu ya, kira-kira gitu ya, sehingga multifungsi misalkan. Nah, berarti kalau teman-teman membuat produk masker, Anda harus perhitungkan bahwa produk masker Anda itu bisa digantikan oleh produk lain yang menggantikan fungsi masker, atau sapu tangan misalkan. Jadi gitu ya. Jadi pesaing itu bisa timbul dari produk yang identik, dari produk yang sama, bisa dari produk yang substitusi. Atau misalkan Anda tahu iklan, pasti tahu produk, misalkan katakanlah jamu tolak angin, sasetan itu ya, tolak angin, jamu tolak angin sudah muncul. Lalu yang apa tuh, yang bejo, yang dari bintang 7, ada beberapa merek yang mereka bersaing. Sekarang Anda bayangkan, jadi kalau ditanya yang identik pasti ya tolak angin dengan bintang 7, dengan apa gitu ya. Nah, kira-kira kalau produk tolak angin itu ada yang substitusinya nggak? Teman-teman bayangin kalau produk kop-kopan itu, kop-kopan yang kayak apa itu, tabung disedot itu, kalau itu produk itu berhasil banyak sekali, mungkin itu bisa menggantikan tolak angin. Karena orang masuk angin sekarang sudah nggak perlu minum tolak angin ataupun minuman jamu tolak angin, tapi cukup di kop. Nah, itu contoh produk yang sifatnya menggantikan ya. Jadi kalau Anda bikin produk, nanti produk atau jasa,
Anda juga harus melihat bagaimana peta persaingan produk itu. Sekali lagi, persaingan bisa dari yang sifatnya identik, bisa yang sifatnya substitusi. Nah, kali ini saya mau ambil satu contoh kisah dari Ibu Rizka Wahyu Romadona. Kalau teman-teman coba cari artikel mengenai beliau menurut saya memang wirausaha tulen. Jadi pernah usaha bakso, pernah macam-macam, dimana pada akhirnya beliau ketemu titik suksesnya pada saat usaha lapis talas khas Bogor. Nah, teman-teman bisa bayangkan ubi talas yang semula hanya dimakan dengan direbus atau digoreng saja, rupanya bisa dikembangkan menjadi sebuah produk lapis cake gitu ya kira-kira ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau kita bicara tadi mengenai analisa bisnis, ide bisnis, mulai dari analisa kelayakan teknis, potensi pasar, finansial, sampai dengan persaingan. Anda bisa bayangkan, tentu produk lapis talas saya kira-kira rasanya seperti apa, kemasannya seperti apa, daya tahan produknya seperti apa. Itu semua masuk, lalu Anda cek ke lab apakah produk saya ini hygiene atau tidak misalkan. Jadi itu adalah masuk ke dalam analisa kelayakan teknis. Lalu berikutnya adalah potensi pasar. Menurut saya beliau sangat cerdik dengan memilih pasar Bogor. Karena apa? Karena Bogor menurut saya adalah salah satu kota yang identik dengan kuliner karena lokasinya dari Jakarta sangat dekat, sehingga kalau Sabtu Minggu orang berbondong-bondong dari Jakarta ke Bogor untuk makan. Dan salah satunya adalah kembali dari Bogor nenteng oleh-oleh. Nah, beliau menyediakan sesuatu yang merupakan ciri khas Bogor, talas Bogor, tapi dikemas menjadi sebuah produk yang kekinian. Karena coba Anda bayangkan kalau Anda bawa oleh-oleh talas Bogor dibawa ke kantor untuk dikasih ke teman-teman seruangan, tentu handlingnya susah sekali, bawanya susah, pakai acara ngerebus segala macam. Tapi dengan sajian lapis ini, oleh-oleh khas Bogornya berupa talasnya dapat, tapi sudah berupa produk yang handlingnya mudah. Dan jumlah orang yang ke Bogor bisa dibayangkan luar biasa kalau Sabtu Minggu, dan itu adalah potensi pasar yang luar biasa. Itu kalau kita ngomong analisa potensi pasar. Lalu tentu beliau pada saat di awal-awal beliau akan mulai sejak awal sampai berjalannya waktu pasti juga melakukan analisa finansial, kebutuhan pendanaannya sampai dengan kapan kembali modal saya ya. Nah, terakhir kalau ngomongin persaingan, pasti beliau juga berhitung kenapa beliau tidak meluncurkan produk ini di Bandung. Karena di Bandung sudah begitu banyak produk oleh-oleh yang sudah eksis. Amanda, tentu Amanda yang menjadi pemimpin pasar di Bandung. Jadi kita harus membaca bagaimana peta persaingan itu. Jadi Anda bisa bayangkan produk ini untuk dilakukan analisa kelayakan seperti yang sudah saya jelaskan. Sampai sini Anda bisa bayangkan? Nah, ini slide ini agak merupakan sebuah ringkasan dari sesi sebelumnya dan sesi kali ini.
Jadi kalau teman-teman itu akan meluncurkan sebuah produk, kira-kira tahapannya seperti ini. Jadi tahap gagasan. Di saat tahap gagasan ini Anda nggak usah terpikir produk ini nanti berhasil atau tidak, siapa yang beli, siapa yang makan, segala macam. Pokoknya semua ide keluarkan, ya. Jadi apakah saya mau bikin masker? Apakah saya mau bikin karena gini, setelah COVID ini kita meyakini bahwa salah satu industri yang akan menarik adalah industri yang berbau kesehatan, masker, vitamin, segala macam. Nah, jadi karena memang sejak awal Anda melihat ini konsumen perlu barang-barang kesehatan nih gitu, dari idenya ya. Akhirnya yaudah kalau gitu kita bikin usaha kesehatan. Nah, di saat kita ngomong gagasan, pokoknya semua yang ada di pikiran Anda keluarkan, nggak usah mikir macam-macam, keluarkan. Baru di tahap kedua, di tahap konsep, baru Anda mulai lihat setiap gagasan yang muncul di tahap sebelumnya tadi, kira-kira pembeli potensialnya siapa, ya. Jadi kalau yang tahap gagasan itu semua ide keluarin. Naik ke tahap berikutnya, tahap konsep adalah kira-kira setiap ide yang kita keluarkan tadi pembeli potensialnya siapa. Rupanya setelah Anda pelajari, rupanya pembeli potensial yang mungkin ada adalah masker misalkan. Karena kalau vitamin itu cenderung untuk kelas menengah atas, sedangkan potensial pasar yang di sekeliling saya itu sepertinya tidak mampu untuk beli vitamin misalkan. Anak-anak kos, anak-anak sekolah nggak mampu beli vitamin. Jadi di tahap kedua ini udah mulai mikirin kira-kira yang berpotensi menjadi pembeli kita siapa, kira-kira gitu ya. Berikutnya adalah setelah kita putusin, kita dari 5 ide kita saring ke tahap konsep. Yang paling potensial di sekeliling kita adalah masker, karena di sekeliling kita banyak potensial market kita, anak sekolah, rumah sakit misalkan. Nah, yang ketiga adalah tahap pengembangan. Bikinlah prototype, kira-kira masker seperti apa bentuknya, bagaimana cara makainya, apa kelebihan-kelebihannya. Bikinlah prototype, ya. Nah, setelah prototype itu jadi, Anda masuk ke tahap uji pemasaran. Cobalah uji tingkat penerimaan konsumen. Jadi misalkan Anda coba kasih gratis ke anak sekolah, di beberapa anak sekolah, adek, kalau ada masker yang bentuknya kupu-kupu kayak gini, kira-kira menurut Anda gimana ya? Adek, kalau cowok-cowok pakai masker pink kayak gini cocok nggak ya? Kira-kira. Nah, itu sudah mulai masuk tahap uji pemasaran. Nah, setelah tahap-tahap itu Anda lakukan, rasanya layak kalau Anda masuk tahap komersialisasi. Apa itu? Anda mulai masuk ke penjualan massal, ya. Product life cycle berikutnya saya tidak saya sampaikan di sesi kali ini, karena nanti di suatu hari ini akan ada sesi khusus, ya. Ini faktor-faktor kegagalan dalam memilih peluang usaha baru. Jadi ada beberapa usaha baru yang gagal. Nah, sumber kegagalannya apa? Yang satu adalah kurang objektivitas. Jadi katakanlah misalkan Anda di rumah, Anda dengan pasangan Anda, dengan suami atau istri mau bikin usaha. Karena Anda backgroundnya orang kesehatan, pokoknya kita harus bikin usaha kesehatan, misalkan seperti itu. Sedangkan pasangan Anda melihat bahwa sesungguhnya sekarang di sekeliling Anda, pasar potensial Anda yang diperlukan misalkan kuliner gitu ya. Nah, tapi karena egonya Anda sebagai pencetus ide awal, pokoknya harus kesehatan. Nah, kadang-kadang kita terlalu ego. Ada satu contoh kasus,
sebuah minuman yang diluncurkan, di mana waktu itu minuman rasa jeruk. Karena pimpinan tertingginya itu dulu bersekolahnya di Eropa, sedangkan Eropa itu kalau minum buah jeruknya agak ada pahit-pahitnya. Pada saat beliau meluncurkan produk itu di Indonesia, beliau menggunakan standar rasa jeruk yang ada di Eropa. Sebenarnya beberapa manajer di sekelilingnya sudah mengingatkan, Bapak, Ibu, ini jeruk kok ada pahit-pahitnya ya. Karena lidahnya para manajer itu lidah orang Indonesia. Tapi karena tingginya ego sepemimpin itu, dia terpaksakan, pokoknya saya mau yang seperti ini. Dan bisa ditebak akhirnya minuman itu gagal, karena konsumen juga bertanya-tanya, ini jeruk kok ada pahit-pahitnya. Nah, kadang-kadang kegagalan itu karena ego-ego para pemutus seperti ini, ya. Kurang dekat dengan pasar, yang lain-lainnya bisa Anda baca sendiri ya. Nah, tibalah kita pada slide terakhir, dan seperti biasa saya selalu memberikan quotes terkait dengan pemenang dan pecundang. Dan pada sesi kali ini, quotes saya mengenai pemenang dan pecundang adalah saat pemenang melakukan kesalahan, maka dengan kesatria dia akan mengatakan, itu salah saya. Akan tetapi, jika kesalahan itu dilakukan oleh pecundang, maka sang pecundang akan mengatakan, itu bukan salah saya. Sebenarnya mudah saja. Kenapa ini menarik untuk saya jadikan quotes? Karena salah satu faktor keberhasilan adalah mengakui kesalahan. Setelah mengakui kesalahan, kita akan memperbaiki kesalahan itu agar tidak terulang. Dan itulah kenapa karakter pemenang yang mengatakan bahwa ya, itu salah saya, akan saya perbaiki dan akan berhasil di kemudian hari, itu menjadi sebuah quotes yang menarik buat saya, ya. Jadi itulah quotes pada sesi kali ini, bahwa seorang pemenang akan mengatakan itu salah saya, bukan mengingkari kesalahan itu, agar segera bisa memperbaiki kesalahannya dan berhasil di kemudian hari. Dan saya yakin teman-teman semua adalah pemenang. Wassalam.